Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Siap belajar atau tidak? Siap. Di rumah sudah belajar? Sudah. Hari ini kita pelajaran apa? IPA. Oke. Ibu mengecek absen dulu ya. Trifona Bosawer, Pobolina Bosawer, Kendri Tendean, Erwin Wanane, Christine Bosawer, Rosita Kaiba, Alexander Bosawer, Mesita Bosawer, Lady Christina Bosawer, Reni Anto. Ya, berarti hari ini semua hadir ya, tidak ada yang sakit. Ya, 10 orang hadir semua ya. Oke, sebelum kita belajar, ada semangat kah tidak untuk kita belajar? Oke, sebelum kita belajar, Lydia maju pimpin kita dalam doa sebelum kita belajar. Teman-teman, sebelum kita memulai proses belajar kita, mari kita bersatu dalam doa mulai. Selesai. Ya, silakan Lydia duduk kembali. Ya, kita menyanyi salah satu lagu, yaitu lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia, Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya. Ada semangat hari ini untuk belajar? Ada. Ya. Materi hari ini kita belajar mengenai pertemuan kemarin. Tentang apa itu? klasifikasi makhluk hidup. Ya, di bab berapa kemarin kita pelajari? Ya, bab 5. Tentang klasifikasi makhluk hidup. Subbabnya tentang apa? Subbabnya tentang apa? Yang kemarin? Iya, makhluk hidup yang beraneka ragam, Erwin. Ya. Kemudian klasifikasi makhluk hidup adalah, siapa yang tahu pengertian dari klasifikasi makhluk hidup?
Ya, silakan. Klasifikasi adalah suatu cara pengelompokan dan pengkategorian yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu. Ya. Apa jenis-jenis klasifikasi? Ada berapa jenis klasifikasi? 3. Yang pertama, Klasifikasi alami, klasifikasi buatan, klasifikasi klinik. iya, ada 3 pengklasifikasian. Ya. Bapak taksonomi, siapa namanya? Ya, Bapak Cornelius Linnaeus. Ilmu yang mempelajari tentang pengklasifikasian itu apa? Hah? Ilmu yang mengklasifikasi tentang klasifikasi makhluk hidup itu apa? Iya, taksonomi. Iya, taksonomi. Iya. Oke. Capaian pembelajaran kita seperti pada kemarin pembelajaran kita, yaitu kalian melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik kerajaan makhluk hidup. Ya, itu capaian pembelajaran kita. Sedangkan tujuan pembelajaran kita di hari ini adalah, kalau kemarin kalian sudah mengamati setiap karakteristik dari berapa kingdom yang ada? 5. Iya, 5 kingdom yang ada. Tapi yang kemarin kita fokus hanya di kingdom apa? Iya, kingdom plantae. Plantae itu apa? Kelompok apa? Tumbuhan. Iya, kelompok tumbuhan. Benar. Ya. Jadi yang kemarin kita mengamati dan kita mengelompokkan itu khusus pada kerajaan plantae. Ya, hari ini kalian sudah duduk berdasarkan kelompok kemarin yang sudah dibentuk. Ini kelompok apa? Kelompok 1 adalah kelompok plantae, kelompok 2 kelompok jamur. Oke. Sebelum kita Ibu bagi LKPD, kita lihat dulu materi ya. Ya, materi tentang pengklasifikasian makhluk hidup. Ya. Ini klasifikasi makhluk hidup terjadi karena adanya pengelompokan berdasarkan apa? Ciri. Ya, berdasarkan ciri yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup, terutama pada tumbuhan. Tingkatan takson yang diperkenalkan oleh Linnaeus dapat membantu kita mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Dengan mengetahui ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan tingkatan takson, kita jadi memahami hubungan kekerabatan pada makhluk hidup. Ya, itu berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup, kita dapat mengetahui dan membedakan makhluk hidup satu dengan yang lain. Misalnya antara kekerabatan. Monyet meskipun mirip namun keduanya memiliki nama ilmiah yang berbeda. Ini
Yang pertemuan kemarin kan Ibu sudah sampaikan bahwa setiap makhluk hidup yang ada, yang namanya keanekaragaman makhluk hidup, walaupun dia sama sejenisnya, contoh kayak kucing. Kucing itu satu hewan, tapi ada unik-uniknya, toh? Iya. Ada yang berwarna hitam, polos, ada yang putih bleng, iya coklat campur putih, ada yang hitam putih. Itu yang dikatakan dengan walaupun dia satu ciri, dia satu hewan itu sama tapi beraneka ragam atau beraneka ragam. Ya, itu yang di sini. Misalnya antara kera dan monyet. Meskipun mirip namun keduanya memiliki nama ilmiah yang berbeda karena ada ciri yang membedakan antara keduanya. Jadi dilihat dari ciri yang ada. Ya. Tadi klasifikasi sistem alami. Toh? Kemudian sistem klasifikasi sistem klasifikasi sistem filogenik. Klasifikasi sistem filogenik dimulai dan diperkenalkan pada dunia sejak adanya teori evolusi. Ya, ini sistem klasifikasi makhluk hidup. Ya. Oke. Ya. Jadi penilaiannya juga sama. Ada penilaian kognitif, ada penilaian psikomotor, kemudian ada penilaian afektif. Itu yang tadi ke pertemuan kemarin itu Ibu sudah jelaskan. Toh? Bahwa kalau tiga penilaian ini Ibu lihat dari kreativitas kalian. Kalau aktif di mana Ibu itu yang Ibu menilai. Toh? Ya. Oke. Sekarang sudah kalian duduk bentuk kelompok. Ibu sekarang membagikan LKPD 2 untuk kalian kerjakan. Ya, LKPD yang ada itu kalian kerjakan. Ya, kalian tulis nama kelompok, kemudian anggota-anggota kelompok yang ada. Ya, tulis nama anggotanya.
Iya, bagaimana? Ibu yang gede membantu urutkan yang di sini dekat. Iya, tidak apa-apa. Ya, kalian mengambil tumbuhan yang pertemuan kemarin kalian sudah mengamati. Sekarang tinggal kalian menyusun. Iya, kalian menulis dalam piramida yang gambar mulai dari piramida mulai tersusun dari yang apa? Yang besar. Yang terbesar atau tingkatan tinggi ke tingkatan yang terendah. Bukan makanya nanti ibu garisin dulu, garis ada berapa? Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hewan lainnya yang sebanyak Sudah. Kelompok pelantai sudah kah belum? Kelompok jamur? Ya. Kalian lihat di LKPD-nya itu, LKPD bagian belakang itu ada kesimpulan. Toh? Kalau tadi di situ kalian menurutkan takson, di situ kalian menulis dari yang ada itu, kalian membuat kesimpulan.
Bagaimana Kendris? Musfita? Tidak yang apa bagian yang regnum itu kan untuk tumbuhan toh. Iya. Tapi di sini yang ini tumbuhan apa bayam tuh? Yang untuk bayam ini tidak ada macam kayak regnum gitu dah, hanya diviso, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Jadi dia pokoknya Begini. Kalau namanya kalian melihat kalian mengklasifikasikan tumbuhan. Kalau mengklasifikasikan tumbuhan, otomatis kalian menurutkan dari tumbuhan tuh yang mana? Kan hewannya tersendiri, ada tumbuhan sendiri. Otomatis kalau kalian ambil tumbuhan, berarti kalian urutkan dari apa? Regnum, terus diviso, kelas, ordo. iya, begitu. Kemudian kalau kalian kan sekarang tidak mengamati hewan kan? Kalau tidak mengamati hewan, otomatis hewan tidak ditulis. Yang kalian sekarang mengamati, yang kemarin kalian mengamati adalah tumbuhan saja. Berarti kalian menulis susunan taksonnya itu mulai dari regnum, divisio, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Gitu. Oke, kalau kalian sudah susun dia punya takson begitu, sekarang kalian kemarin mengamati apa? Bayam. Sama apa? Iya, terus apa lagi? Iya, kalau begitu kalian pilih salah satu saja. Kalau kemarin kalian sudah pilih setiap makhluk hidup yang ada di tumbuhan, toh? Dia punya apa namanya taksonnya itu, urutannya itu. Kalian cari dia punya nama ilmiah. Contoh, bayam itu dia masuk di regnum apa? Contoh kayak plantae, toh? Kalau kalau bayam itu kan dia masuk di dalam plantae, otomatis regnumnya adalah regnum plantae. Divisionya divisio apa? Toh? Contoh seperti yang ada di sini. Kalian cari dia pun nama ilmiahnya dari apa namanya? Kalian mau ambil tumbuhan apa yang kemarin kalian mengamati? Bayam. Iya, bayam. Otomatis kalian cari bayam itu dia masuk di kerajaan apa? Plantae. Kemudian divisio apa? Toh? Kemudian kelasnya kelas apa? Contohnya seperti itu. Contohnya seperti begitu. Kendri sudah mengerti, sudah paham? Iya. Musfita? sudah. Erwin? Sudah Ibu. Iya. Silakan kerjakan. Duduk. Erwin. Berarti itu pintu siapa? Bukan masuk putih.
Ya. Ini kah? Gue gambar deh. Iya, piramidanya toh. Kalian tulis deh piramida. Kan piramida kan kalian tulis. Dia punya urutan taksonnya. Toh. Nah, sekarang yang kalian pilih di situ adalah salah satu tumbuhan. Ya, kalian ikuti taksonnya. Nama ilmiah dari bayam itu apa? Toh, itu nama ilmiah dari bayam itu ditempatkan di mana? Genus atau spesies? Bagaimana kelompok plantae sudah? Oke. Kelompok jamur? Ya, silakan. Iya, ini nanti gambar Pak. Iya, iya. Gambar lagi. Ayo kelompok jamur cepat. Ya, bagaimana? Sudah selesai atau belum? Kelompok lantai? Kelompok jamur? Ya. Kelasnya apa? Kelas gue ikutin ini kok kalau ada itu.
Nanti kalian tulis deh, Bang. Jadi angkat muka. Bagaimana, Christine? Iya, presentase toh. Itu sudah tulis. Kelasnya tidak usah tulis, kelas saja. Udah bener, serius. Oke. Kalau sudah kita presentasi ya. Oke, bagaimana kelompok lantai sudah? Sudah. Kelompok jamur? Sudah. Oke, waktu yang ada kita presentase hasil dari apa yang kalian sudah kerja. Oke, Ibu panggil kelompok pelantai untuk maju untuk presentase. Sudah. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan membaca hasil kerja kami.
Ya, mungkin ada tanggapan dari kelompok jamur. Bagaimana pemberian dan penulisan nama spesies dari tumbuhan putih malu dan jagung menurut binomial nomenklatur? Kelompok jamur itu bagaimana tanggapan dari kelompok plantae? Spesies Mimosa pudica tumbuhan putih malu. Spesies Sea mais tumbuhan jagung. Ya, bagaimana tanggapan dari kelompok jamur? Ya sudah. Oke. Ya. Ya. Sekarang Ibu tanya untuk kalian kelompok plantae. Bagaimana untuk kalian menggambar piramida? Untuk menyusun tingkatan takson mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Siapa yang bisa maju menulis di papan tulis, menggambar piramida? Langsung menulis. Gambar. Tidak apa-apa. Ya, Mas Rosita kalau sudah menggambar duduk baru Febelina yang menulis.
menyusun tingkatan taksonnya. Sudah. Hah? Duduk dulu, duduk. Kasih jeda. Ya. Kelompok pelantai sudah tulis. Bagaimana tanggapan dari kelompok jamur? Ya, bagaimana tanggapan dari kelompok jamur? Ya, silakan. Silakan. Kelompok jamur. Ya, silakan, Muswita. Tanggapan dari kami, kenapa sampai kelompok pelantai tidak menulis bahasa Latinnya? Iya, menurut kelompok pelantai bagaimana? Kelompok pelantai bagaimana? Ya, Ibu menanggapi ya. Kelompok jamur
Tadi Ibu beri pertanyaan kepada mereka itu bagaimana mereka menulis piramidanya. Contoh menulis piramida, maka mereka maju untuk mereka menggambarkan piramidanya saja. Nah, sekarang Ibu tanya untuk kelompok jamur. Di situ apa benar sesuai dengan taksonomi yang ada atau tidak? Tidak. Yang di situ kurang apa? Regnum. Ya, kerajaan Red. Ya, karena apa? Kenapa kalian kelompok jamur menjawab regnum? Tidak ada regnum. Karena ini termasuk dalam tumbuhan. Iya, karena dia termasuk dalam tumbuhan. Iya, tumbuhan, maka di situ harus ada regnum. Ya, regnum dulu, baru masuk ke divisi, divisi baru masuk ke kelas, kelas baru ordo, famili, genus dan spesies. Ya, kalau tadi ini sudah, sekarang kalian maju untuk menulis. Tadi kalian pilih apa? Tumbuhan apa yang kalian? Iya, putri malu. Silakan. Trifosa maju. Iya, silakan. Trifosa. Ya, silakan. Tulis. Tulis saja. Gambar piramida kan sudah ada toh? Tinggal kalian menulis. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Oke. Untuk kelompok jamur. Kalian lihat apa yang di situ masih kurang atau sudah benar? Bagaimana? Oh iya. Berarti kalian kelompok lantai tinggal tambah regnumnya di atas. Kalau Mimosa pudica ini dia masuk di kerajaan apa? Iya, berarti regnumnya kerajaannya adalah
Planta? Ya, berarti tambah di atas, Christine. Tambah di atas. Regnum, tambah di atas sebelum divisio. Sebelum divisionya itu, regnumnya di atas. Garis-garis tambah. Ya. Kan Mimosa pudica ini kan dia masuk dalam kelompok tumbuhan toh? Ya, regnum. Plantae. Sebelah sini. Ya. Oke, sudah. Oke, menurut kamu kelompok jamur bagaimana? Sudah oke? Oke. Tapi Ibu mau tanya untuk kalian. Kelompok plantae. Kalau nama spesies, kemarin materi terakhir itu nama spesies kalau ditulis berarti kalau kita mengetik berarti kita menggunakan tulisan apa? Tulisan miring toh? Iya, tulisan miring. Tapi kalau kita menulis begitu berarti otomatis kita menggarisbawahi dari spesies. Kalau kita mengetik otomatis kita bikin tulisan miring. Tapi kalau kita menulis di buku atau di mana saja kita menulis, kita menggarisbawahi. Ya, ini ini turunan dari genus Mimosa pudica. Ya, oke. Bagaimana tanggapan dari kelompok jamur? Sudah puas. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok plantae. Oke, waktu yang ada Ibu berikan kepada kelompok jamur untuk dapat mempresentasikan hasil diskusi. Silakan. Selamat siang teman-teman dan Ibu Guru. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan nama kami. Saya Enhar Tendean sebagai moderator. Saya Mesita Bosawer sebagai ketua. Dan anggota Lady Bosawer, Alex Bosawer, dan Emin Manane. Waktu selanjutnya saya berikan kepada ketua kelompok. Iya, kami akan mengurutkan tingkatan tekson yang tertinggi ke tingkatan yang terendah berdasarkan karakteristik tumbuhan bayam. Regnum plantae, divisio spermatophyta, kelas Angiospermae kelas, ordo Dicotyledonae, famili Amaranthales famili, genus Amarantaceae, genus, spesies Amaranthus, spesies Amaranth sp. Terima kasih kami. Kalau selanjutnya kami memberikan sesi pertanyaan kepada kelompok plantae. Ya, silakan kelompok plantae, mungkin ada pertanyaan. Silakan. Ya, silakan Christine. Jelaskan perbedaan karakteristik khas dari kingdom Monera dan kelompok organisme yang inti selnya masih belum memiliki membran inti atau disebut organisme prokaryotik. Kingdom
Ya, apakah tanggapan dari kelompok pelantai? Ya. Oke, sekarang waktu yang ada, Ibu persilakan untuk kelompok jamur menulis apa susunan dari taksonomi tinggi dari tumbuhan apa yang kalian pilih. Iya, silakan. Susunan taksonnya mana? Iya. Ya, kelompok jamur tadi pakai tumbuhan apa? Pilih tumbuhan apa? Sudah terus. Lanjut, lanjut.
Oh ya. Oke. Bagaimana tanggapan dari kelompok pelantai? Sudah pas. Oke. Kalau kelompok pelantai bilang sudah pas, tapi Ibu mau berikan pertanyaan untuk kelompok jamur. Kenapa kelompok jamur bisa menggarisbawahi itu semua? Yang sebenarnya harus digarisbawahi di mana? Musvita, kenapa harus semua digarisbawahi? Tidak, karena yang kita tadi saja. Sebenarnya yang paling bawah yang kita garis bawahi. Ya, benar. Sebenarnya yang kita garis bawahi adalah spesies yang kita harus garis bawahi. Kalau kita mengetik berarti kita menggunakan tulisan miring. Iya, miring. Oke. Ya, kita berikan aplaus kepada kelompok jamur. Oke. Ya. Inilah hasil diskusi kita sudah selesai, maka berakhir sudahlah kegiatan pembelajaran kita di pertemuan kali ini. Ya. Menutup pembelajaran kita di hari ini dengan kita ice breaking dulu. Oke, semua bangkit berdiri untuk kita ice breaking. Ya, situ berdiri. Ya, kita memulai dengan ice breaking. SMP Negeri 1, Aitinyo Tengah. Yes. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Siap. Tepuk 5, siap belajar. Oke, silakan duduk. Ya. Ya. Tadi kita menutup dengan ice breaking dan doa pulang ini akan dipimpin oleh Erwin. Erwin maju ke depan untuk pimpin kita doa penutup untuk kita pulang. Ya. Teman-teman, sebelum tutup pulang mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ya, terima kasih untuk Erwin yang sudah membawa kita dalam doa. Ya. Yang terakhir adalah berdiri dan kita salam untuk pulang. Ya, dari depan. Terima kasih. Terima kasih. Kasih, 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 kasih.